Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak sekalian, siswa kelas 9 SMP di seluruh Indonesia. Nah, kali ini Pak Agus akan menyampaikan materi tentang kondisi alam Australia. Siapkan alat tulisnya yang perlu silakan dicatat. Nah, untuk hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditulis di komen di bawah ini. Anak sekalian, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Nah sekalian, amatilah peta yang ada di sini, peta khusus tentang Australia. Silakan dicari, sudah ketemu, sudah itu yang paling bawah di Australia. Bisa dilihat, nah, petanya sudah kelihatan. Kemudian kita lihat sekarang adalah peta wilayahnya dari Australia sendiri. Peta wilayah Australia memiliki 7 wilayah secara teritorial. Ada Australia Barat, ada Australia Utara, ada Queensland, ada Australia Selatan, New South Wales, Victoria, dan yang paling selatan sendiri ada satu pulau kecil yang namanya Pulau Tasmania, ibu kotanya di Hobart. Silakan diamati wilayahnya, negara bagian yang ada di sana, sekaligus dengan ibu kotanya. Yang paling dekat dengan Indonesia mana? Pasti yang sebelah utara. Apa? Ya betul, Darwin, paling dekat dengan Indonesia. Kita akan mempelajari lokasinya. Berbicara tentang lokasi berarti kita bicara tentang ada luas wilayah, ada letaknya, dan ada batasnya atau letak geografis. Kita lihat dari luasnya. Australia memiliki luas 7,6 juta kilometer persegi. Lumayan luas, 7,6 juta. Kalah kalau Indonesia sekitar 1,9 juta daratannya saja, ya. Kemudian letak astronomisnya ada di antara 11 lintang utara sampai 44 derajat lintang 11 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Semuanya ada di belahan bumi sebelah selatan. Nah, untuk bujurnya dia berada di bagian timur 113 bt sampai 153 bt. Nah, kita bisa menentukan nanti dari kondisi astronomis ini kita bisa menentukan iklim yang ada di sana, kita bisa memperkirakan. Batasnya sebelah utara adalah Selat Flores, kemudian ada negara Papua Nugini, Laut Arafuru, kemudian ada Laut Timor termasuk negara Timor Leste, itu ada di sebelah sebelah utara Australia. Di sebelah barat dia berbatasan dengan Samudra India, di sebelah timur dengan Laut Tasman, kemudian Samudra Pasifik dan juga Laut Coral. Di sebelah selatan dia berbatasan dengan Samudra India. Nah, amati posisi Australia dilihat dari letak lintangnya. Nah, kita akan bisa melihat nanti iklim. Setelah ini kita akan lihat iklim. Iklim Australia. Bicara iklim kita akan pelajari dua hal. Ada iklim matahari dan ada iklim fisik. Kita lihat iklim matahari berarti berdasarkan letak lintangnya. Dia memiliki 3 iklim, ada tropis, subtropis, dan sedang. Iklim fisiknya berdasarkan kenyataannya di bumi, dia mempunyai iklim gurun atau padang pasir. Nah sekalian, kita akan lihat posisi persisnya Australia yang iklim tropis, subtropis, dan sedang itu di mana. Kita akan lihat di peta berikut. Yang pertama adalah tropis. Tropis itu 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Nah, salah satu bagiannya adalah mengenai Australia ini di arsiran yang paling atas berwarna merah muda, berarti antara 11 sampai 23 setengahnya Australia ini di lintang selatan itu adalah beriklim tropis. Di sebelah selatannya lagi masuk ke iklim subtropis 23,5 sampai 40 ls. Ini subtropis. Kemudian paling selatan sendiri ada sedikit wilayah yang mempunyai iklim sedang. Masing-masing iklim ini mempunyai ciri-ciri sendiri, mulai dari terutama adalah tentang suhunya. Iklim sedang yang terakhir. Kita akan lihat iklim fisiknya. Nah, iklim fisiknya karena ada banyak wilayah yang berupa gurun, otomatis dia akan terpengaruh oleh gurun tadi iklimnya yang dinamakan dengan iklim gurun atau iklim padang pasir. Ada gurun tanami, ada gurun Gibson, ada gurun Victoria, dan ada gurun
Simpson. Ini yang ada di Australia, di tengah. Nah, namanya gurun pasti kering. Nah, kalau kering berarti curah hujannya rendah, tandus dan sebagainya. Ini iklim gurun. Kita lihat curah hujannya. Yang berwarna biru itu yang curah hujannya tinggi, yang berwarna hijau, kuning dan seterusnya semakin ke bawah menurut di parameternya itu semakin rendah curah hujannya. Yang biru ada di mana? Yang curah hujannya tinggi, berarti yang basah ada di Australia sebelah utara yang di Darwin tadi, dan yang Australia di sebelah selatan atau di sebelah timur ini yang curah hujannya tinggi. Yang sebelah barat tengah itu curah hujannya rendah. Kemudian suhu hariannya, rata-rata suhu harian kita bisa melihat semakin ke selatan semakin panas, semakin dingin. Ini ciri dari iklim matahari. Semakin mendekati kutub adalah semakin dingin. Semakin mendekati dengan khatulistiwa, maka suhunya menjadi semakin panas. Kelembapan udara dan temperatur ini petanya. Yang mana yang lembab, mana yang kering sudah akan bisa kelihatan. Anak sekalian, kita lanjut sekarang ke bentuk muka buminya. Dilihat dari peta yang ada di sini akan langsung terlihat bahwa oh itu pegunungan Pak, oh itu dataran rendah dan sebagainya. Kelihatan mana deretan pegunungannya, mana daerah yang kering akan kelihatan langsung. Ini berdasarkan peta yang kita punya. Ini silakan diamati. Nah, setelah itu langsung kalian bisa otomatis langsung bisa menentukan. Oh Pak, ini berarti gurun yang daerah yang tinggi yang di sini, kemudian daerah yang kering, yang basah tadi sudah dijelaskan di peta sebelumnya. Ada 4 wilayah pokok. Pertama dataran pantai yang ada di sebelah timur, ini yang dipakai tempat tinggal dari orang Australia, mayoritasnya ada di daerah itu. Dataran pantai sebelah timur. Kemudian dataran tinggi sebelah timur juga ada. Kemudian ada di daerah dataran rendah, di tengah itu ada dataran rendah, ada warna hijau itu dataran rendah. Kemudian ada yang berupa plato barat, ini yang mayoritas tadi yang gurun-gurun tadi itu plato atau dataran tinggi yang sangat luas yang berada di Australia sebelah barat. Ada wilayah di Australia berupa pegunungan atau gunung batu yang oleh masyarakat aborigin ini sucikan, namanya Uluru atau Ayerok. Uluru atau Ayerok. Silakan kalau ke Australia bisa mengunjungi sana, wisata indah sekali. Kita lihat geologinya. Masa benua Australia terdiri dari litosfer, subkontinental dan seterusnya. Ini masalah geologi berarti masalah struktur batuan. Australia ini adalah pecahan dari benua yang namanya Gondwana. Kita sudah masih ingat benua itu dulu hanya ada satu, namanya Pangaea. Pangaea pecah menjadi 2, yang utara namanya Laurasia, sekarang menjadi Eropa dan Asia. Yang selatan namanya Gondwana. Gondwana pecah menjadi beberapa wilayah, termasuk Afrika, termasuk di Amerika Selatan, termasuk salah satunya adalah Australia. Ini pecahan dari benua Gondwana secara geologi. Geologi berarti kaitan erat dengan tambang, sumber daya alam pertambangan. Kita lihat Australia memiliki apa saja. Ternyata Australia punya banyak sekali tambang. Ini bahkan yang menjadi daya tarik dari orang Eropa tadi ketika dia mendatangi Australia itu karena ini bahan tambangnya sangat banyak, sumber daya alam tambangnya luar biasa, sehingga orang Eropa itu sampai sekarang pun masih berbondong-bondong untuk pergi ke Australia untuk menetap di sana. Batu baranya menempati urutan kedua terbesar di dunia untuk batu bara. Untuk batu bara hitam dia di urutan ke-5 di dunia. Untuk batu bara yang biasa, batu bara urutan kedua, khusus batu bara hitam dia ada di urutan ke-5. Dan emas menjadi yang paling besar di dunia Australia. Makanya karena emasnya banyak tadi, akhirnya rebutan orang-orang penjajah Eropa tadi sampai di Australia, dan yang terakhir yang digunakan anak-anak sekalian. Ada contoh dari sumber daya tambang, minyak bumi, ada emas, ada batu bara, ada aluminium dan seterusnya. Kalian pasti tahu ya. Flora Australia yang paling terkenal ada 4 jenis. Flora itu berarti tumbuhan, kalau fauna itu adalah
hewan. Eukaliptus ini tumbuhan yang di Indonesia sekarang dipakai sebagai obat untuk satu minyak angin, yang kedua minyak untuk mencegah penyakit corona sekarang. Nah, ini sekarang sedang digiatkan oleh Departemen Pertanian Indonesia. Bahan dasarnya adalah eukaliptus ini. Ada akasia di sini juga banyak. Di Australia untuk daerah yang gurun banyak ditumbuhi oleh rumput. Rumputnya namanya apa? Rumputnya namanya hammock. Kemudian ada juga pohon-pohon xerophytes, ini termasuk dari jenis kaktus. Ini flora Australia. Kemudian hewannya atau faunanya kita akan lihat. Jenisnya sangat banyak, ada mamalia atau binatang berikan besar penyusun, burung, jenis kadal, ular, kemudian buaya. Ini karena memang spesifik untuk Australia karena memang wilayahnya yang terisolir dari dunia benua-benua yang lain, sehingga memiliki fauna yang spesifik. Nah sekalian, yang terkenal dari Australia adalah kanguru. Pasti kalian sudah tahu kanguru, binatang yang melompat-lompat lucu, kemudian di depan dadanya ada kantungnya. Nah, untuk menyimpan anaknya, melindungi setelah melahirkan dan sebagainya. Ada yang seperti kanguru, walabi, kemudian ada lagi koala, kemudian ada lagi Tasmania devil. Nah, Tasmania devil ini yang di Indonesia memang tidak ada. Yang terkenal adalah kanguru, walabi. Kalau koala ada di Indonesia. Ini fauna endemik. Selain itu adalah jenis kadal juga sangat banyak, termasuk buaya. Itu yang terkenal dari Australia. Terakhir anak sekalian, kita akan pelajari tentang kondisi penduduk dari Australia. Australia ini jumlahnya berapa sih? Oh, 24,9 juta, lumayan. Ini sensus tahun 2018. Kalau di buku paket disebutkan 23,9, ternyata naik menjadi 24,9 sensus yang terakhir 2018. Dari jumlah itu memang tidak banyak peningkatannya karena pertumbuhannya kecil, 1,15% per tahun. Kemudian kepadatan penduduk 3,1 orang per kilometer. Jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah 3,1 orang per kilometer persegi. 90% tinggalnya di kota. Dari 24,9 tadi, katakanlah sekarang mungkin sudah 25 jutaan, 90%-nya tinggal di kota. Di kota terutama adalah di pantai sebelah timur tadi, di kota-kota besar di sebelah timur tadi, yang curah hujannya lumayan tinggi. Ini terakhir ada pembahasan tentang suku aborigin. Nah, aborigin ini berasal dari Papua, kemudian menjelajah ke selatan 40.000 tahun yang lalu, kemudian menetap di sana, kemudian setelah itu tertindas oleh penjajah dari Inggris, dari Eropa, dari Belanda. Akhirnya mereka tergusur, kemudian semakin lama semakin punah. Aborigin ini masih tradisional. Hidupnya adalah dengan berburu dan mengumpulkan makanan atau binatang dan ikan. Kemudian dia punya satu senjata yang terkenal di seluruh dunia, namanya bumerang. Pasti kalian tahu bumerang. Nah sekalian, mulai punah. Kenapa punah? Ya punah karena satu, ya karena perang melawan penjajah tadi, pendatang yang mereka punya senjata yang lebih lengkap, lebih modern, mereka kalah senjata. Yang kedua, mereka punah karena apa? Wabah penyakit menular yang ada di Australia tadi, yang dibawa oleh para penjajah tadi, dengan sengaja ditularkan untuk memusnahkan orang yang ada di sana dengan tujuan supaya wilayahnya ditempati sendiri oleh penjajah. Maaf Pak, saya Sylvia 9D mau bertanya, kalau Australia memiliki iklim tropis berarti sama dengan iklim Indonesia ya Pak? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Sylvie tadi, memang benar di Australia ada wilayah yang mempunyai iklim yang sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis, tetapi tidak semuanya. Ada satu wilayah, kan kemarin iklim ada
iklim matahari dan ada iklim fisik. Nah, iklim matahari yang sama itu hanya yang tropis saja, untuk subtropis dan sedang itu tidak sama atau berbeda. Tropisnya ya kurang lebih seperti di Indonesia lah. Ini penjelasannya iklim mataharinya Australia yang pertama. Iklim tropis 11 derajat sampai 23,5 derajat bintang selatan. Iklim inilah yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Kemudian mungkin ada yang tanya lagi. Saya juga mau bertanya Pak, nama saya Nia dari kelas 9D. Pertanyaan saya, jika di Australia sebagian besar berupa gurun, lalu tanaman apa saja yang bisa ditanam Pak? Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaannya siapa tadi, Nia. Coba amati komoditas impor utama RI asal Australia mulai dari daging sampai bahan makan mineral. Ada dua yang utama dari Australia yang kita impor, yaitu produk gula dan sereal. Produk gula itu ya berarti gula, juga gula rafinasi. Ini impor dari Australia sangat banyak karena memang di sana mempunyai kebun tebu yang banyak. Kenapa kok punya kebun tebu yang banyak? Ya karena tidak semua wilayahnya gurun. Wilayah Australia itu luas sekali, satu benua. Ada wilayah yang subur juga, terutama di daerah dataran rendah yang terkena oleh air hujan. Dari sana, selain sereal, di sana juga banyak pertanian dari gandum. Ini sangat modern sekali, luas sekali dan modern, sehingga hampir separuh, lebih dari separuh bahkan, itu dipakai untuk komoditas ekspor, yang separuh untuk kebutuhan dalam negeri, yang separuh untuk ekspor. Ekspornya kemana? Nah, ekspornya ke Indonesia. Sereal ini di Indonesia digunakan sebagai bahan baku produksi mie instan dan biskuit, seperti itu. Demikian ya jawabannya dari saya. Kalian, demikian materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah di dalam menyampaikan. Kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.